dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan diklat e-learning ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari nanti akan bisa membawa manfaat bagi kita, manfaat yang barokah, maslahah di dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga lalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Dr. Ahmad, saya menyampaikan terima kasih sekali kami dari MDBK Kemenak Jawa Timur yang menginisiasi kegiatan diklat pada hari ini. Perlu kami laporkan, kami sampaikan peserta kita itu sampai hari saat ini sudah terdaftar, itu ada 256 peserta berasal dari seluruh pelosok tanah air, dan sebagian besar itu adalah dari guru BK madrasah, baik itu dari madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, kemarin dari Bandung, ada yang juga dari madrasah Ibtidaiyah, dan ada beberapa teman dari SMA, SMP, dan SMK. Kalau tidak salah jumlahnya ada 6 orang. Saya sampaikan terima kasih berkenan bergabung dalam pelajaran e-learning ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita ini nanti akan kita setting atau metode pembelajarannya itu ada yang langsung menggunakan video YouTube ini yang kita laksanakan pada hari ini. Setelah ini nanti langsung ada penyegaran dari Bapak Dr. Ahmad kepada kita semua. Kemudian yang selanjutnya nanti dilanjutkan materi aplikasi e-learning khususnya untuk madrasah yang disampaikan oleh Pak Rian. Nah, berikutnya untuk hari nanti sore besok dan seterusnya sampai dengan tanggal 20 kita nanti akan mendapatkan materi tentang POPBK bagi Bapak Ibu yang mengambil program atau kelas POPBK, kemudian mengambil BK berorientasi hot, yang itu nanti narasumbernya kami menghadirkan Ibu Eni Kusmawati dari P4TK Kemendikbud. Nah, metode pembelajaran kita nanti yang hari ini menggunakan Zoom, kemudian nanti ada kita menggunakan Google Classroom itu yang utama, kemudian WA, melalui grup nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Semua materi yang akan kita pelajari semuanya sudah kita upload di Google Class. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk Google Class sejak kemarin sudah buka-buka, dan bahkan kemarin sudah ada yang nanya LK3 itu bagaimana. Nah, kita belum mulai sudah nanyakan LK3. Nah, Bapak ini karena semangat. Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan diklat ini memang materinya cukup banyak. Nah, ini tolong dengan dijadikan beban. Ya, kita sharing, kita saling belajar, kita sama, kami panitia juga sama-sama belajar semua, kami juga dulu kita seperti Bapak Ibu semua. Ya, kami nanti juga perlu belajar juga dari Bapak Ibu semua. Kita sharing. Nah, dengan adanya kita menghadirkan narasumber dari P4TK, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan materi yang belum pernah kita dapatkan. Nah, kita yang ada di madrasah itu memang tidak pernah ada diklat di P4TK, tetapi kalau yang ada di sekolah, mulai SMP, SMA itu memang ada program latihannya ada di P4TK. Nah, pada kegiatan ini alhamdulillah narasumber kita Bu Eni ini berkenan
berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang kebikaan, baik itu PUPBK maupun BK berorientasi. Nah, itu gambaran yang saya sampaikan. Kemudian untuk tugas-tugas nanti Bapak Ibu dikerjakan ya semampunya, bukan tidak harus selesai sampai dengan tanggal 20. Nanti kita tunggu, kalau masih tanggal 20 tugas-tugas semuanya belum kelar, nanti kita berikan waktu di luar waktu itu. Setelah tanggal 20 masih bisa Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan nanti menyelesaikan tugas, maka nanti akan kita berikan sertifikat. Jika sampai pada tanggal 20 nanti Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan semua tugasnya bisa langsung kita berikan sertifikat. Yang belum selesai ya nanti silahkan diselesaikan dulu tugas-tugasnya, baru nanti kita berikan. Ada waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas, tidak harus sampai dengan tanggal 20. Nah, itu setting yang kita pakai. Yang penting, yang pertama kegiatan ini kita bisa bersilaturahmi. Kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak, Ibu, guru BK Madrasah di seluruh Indonesia. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, mengingat situasi sekarang ini adalah situasi ini, kita di era new normal, yang kegiatan kita itu selalu menggunakan bimbingan dengan menggunakan metode online, pemanfaatan aplikasi. Nah, yang paling utama kegiatan ini adalah Bapak Ibu mengenal tentang pembelajaran daring. Ternyata ini sejak kemarin, sejak tadi malam, sekarang ini juga masih belum selesai. Ini banyak Bapak Ibu yang belum bisa gabung di Google Class. Masih bingung, Google Class itu yang mana, masuknya itu bagaimana. Nah, paling tidak dengan adanya kegiatan ini kita semua bisa belajar Google Class yang itu nanti bisa kita gunakan untuk memberikan layanan kepada anak-anak. Nah, kemudian sekali lagi untuk kita hari ini dalam diklat ini kami sengaja menghadirkan Pak Suryat selaku pengembang aplikasi e-learning di madrasah. Nah, beliau termasuk tim dari Jawa Timur yang saat ini nanti sudah menyiapkan materi bagaimana kita memanfaatkan e-learning khususnya untuk BK. Bagaimana prosesnya, bagaimana jalannya, bagaimana memberikan laporan. Nah, itu semuanya sudah disiapkan oleh Pak Suryat. Ini yang menarik bagi kita. Ini mungkin kalau nanti ini bisa kita lakukan semuanya, maka BK di madrasah akan menjadi BK yang hebat luar biasa. Karena dengan mengisi e-learning nanti kepala sekolah itu sudah bisa langsung bisa mengontrol. Jadi bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh guru BK, apa yang telah kita lakukan melalui aplikasi itu. Kepala sekolah sudah bisa langsung membuka tanpa kita memberikan laporan. Kalau kepala sekolahnya itu sudah menguasai aplikasi ini, maka di situ sudah ada fiturnya, ada linknya untuk melihat apa yang kita lakukan selama 1 minggu. Dan ini merupakan aplikasi program yang digagas oleh Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah. Mungkin nanti beliau akan memberikan pembenaran kepada kita semua apa dan bagaimana tugas guru BK dan apa yang harus dilakukan oleh guru BK. Barangkali ini sebagai mukadimah saya atas nama panitia sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan dukungan Bapak Ibu semua sehingga kegiatan diklat e-learning ini bisa berjalan dengan baik. Selamat diklat. Salam madrasah hebat bermartabat BK Madrasah luar biasa. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya ini karena
dari teman untuk menjadi pembawa acara ini juga ribet dan waktunya juga sudah mepet. Ini akhirnya saya merangkap pembawa acara, saya juga operator ini. Saya operator, kemudian saya pembawa acara, sekaligus ini jadi host kalian. Jadi host kalian. Nah, untuk itu marilah acara Diklat e-learning ini kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya ini mohon kepada Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah langsung saja waktu dan tempat disilahkan kepada beliau untuk memberikan keynote speaker dengan penegaran arah-arahan kepada kami guru BK. Ini mohon maaf, ini langsung saja Bapak, dan saya melangkap sebagai moderator kalian. Terima kasih, monggo kepada Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah dipersilahkan secukupnya. Halo Pak Ahmad. Mahmud ini wala ali wasabir ajmain ambat. Pak Bibit, teman-teman para pembimbing BK yang insya Allah dirahmati Allah seluruh NKRI dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berkumpul bersama. Moga-moga pertemuan ini bawa manfaat untuk pendampingan anak-anak kita dalam kaitan dengan pembelajaran terutama di masa pandemi ini. Dan lebih dari itu kita nanti memahami tentang konsep bimbingan dan konseling di madrasah sehingga betul-betul nanti memainkan peran yang cukup signifikan di dalam mengantarkan kesuksesan anak-anak baik untuk memahami dirinya sendiri maupun juga dalam pengembangan karir masa depan mereka nanti. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan kerabat, dan semoga kita pada yaumul hisab nanti mendapatkan syafaat Rasulullah, dan pada yaumul akhir nanti kita betul-betul bisa bersama-sama beliau masuk surganya Allah. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sebenarnya tidak menyiapkan materi khusus untuk bimbingan konseling ini, namun ada materi yang mungkin nanti bisa saya share bersama-sama. Dari materi itu nanti kita bisa berbicara hal-hal yang terkait dengan BK secara khusus, walaupun materinya sifatnya umum. Coba saya share dulu materinya sebagai berikut. Kok nggak bisa Pak Bibit kok dimatikan Pak Bibit? Share-nya kok nggak bisa aktif Pak Bibit? Bisa Pak. Nah ini lalu host disable participant screen sharing. Bentar Pak. Biasanya saya tinggal, ini masih dimatikan, Mbak, belum diaktifkan Mbak Bibit. Nah, coba. Nah ini sudah bisa Mbak Bibit, sudah. Ya Pak. Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan materi terkait dengan
pengelolaan pembelajaran pada masa pandemi yang nanti mau tidak mau bantuan bimbingan dan konseling dalam rangka untuk menyiapkan psikologi anak ini penting sekali, termasuk supaya tidak mengurangi pelayanan kita sebagaimana pada masa normal. Peranan BK ini cukup signifikan dalam rangka mengantisipasi berbagai dinamika anak-anak dalam menghadapi masa pandemi ini. Jangankan anak-anak, pada orang dewasa pun dinamika psikologis itu ada, dan disinilah peran BK untuk mengatasi atau membantu memfasilitasi penyelesaian masalah anak-anak. Pertama, Ibu Bapak, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu revolusi pembelajaran yang sudah 2 tahun didengungkan oleh Kementerian Agama. Ini menjadi pijakan utama baik pada masa normal maupun pada masa pandemi atau masa wabah ini yang perlu dipahami semua orang. Karena pendidikan kita nanti akan berubah. Intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk pembelajaran masa yang akan datang, termasuk mulai sekarang kita berjalan, madrasah ini menjadi sebuah institusi yang punya kewenangan utuh di dalam rangka mewujudkan mutu layanannya dalam rangka untuk menyiapkan masa depan anak-anak. Utuh di sini perlu dipahami bahwa madrasah harus leluasa dalam menentukan program-programnya dan sudah tidak perlu diintervensi oleh siapapun. Kalaupun ada pedoman dari negara, dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten kota, itu sebagai referensi-referensi yang memang patut diikuti. Tetapi dalam rangka untuk merealisasikan semuanya tadi, madrasah atau satuan pendidikan itu punya kewenangan untuk mengelola, memodifikasi koridor yang memang sudah diberi kerambunya kepada kita. Dalam rangka itu maka madrasah bisa mengantarkan pada prospek pencapaian target-target yang sudah ditetapkan. Terkait dengan itu, maka ada beberapa hal dalam revolusi pembelajaran ini yang harus kita pahami. Yang pertama, kita ingin mengubah kondisi yang saat ini masih ada dan yang lalu-lalu juga masih berperan. Ke depan mau tidak mau, mulai dari kesadaran kita sudah harus kita ubah, yaitu kurikulum sebelumnya itu 90% itu dikendalikan dari pusat, ini Bapak. Sampai hari ini masih. Sambil menunggu proses perubahan kurikulumnya tetap, tapi nanti pendekatannya, konsepnya yang kita rubah. Jadi jangan sampai 90% itu dari pusat, kemudian guru-guru itu hanya semacam robot-robot hidup yang kemudian dikendalikan. Tapi kita ingin guru-guru, pengelola madrasah, itu adalah orang-orang yang profesional, yang cukup dengan satu pedoman yang sifatnya mendasar umum, mereka kemudian bisa menerjemahkan di dalam bentuk inovasi-inovasi, kreasi, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan layanan anak-anak. Nah, dalam kaitan ini nanti juga begitu. BK perlu melebarkan sayapnya dengan pertama memahami konsep keberadaan BK di madrasah itu untuk apa. Jangan sampai para konselor, guru BK atau yang biasa disebut guru BK, sebenarnya guru BK ini nggak pas juga kita sebut. Pembina BK juga nggak pas juga, sebenarnya konselor yang pas ya. Nah, ini harus memahami keberadaannya di madrasah itu untuk apa. Kalau dulu-dulu kan diterjemahkannya kita seperti guru yang lain. Pertama punya jam mengajar dalam setiap minggu berapa jam. Kemudian dalam dialognya juga begitu, memberi materi.
Sehingga persepsi anak-anak kepada BK ini nggak berbeda dengan persepsi seperti kepada guru-guru yang lain. Sehingga prinsip-prinsip BK yang dulu sering kita pelajari akhirnya dengan gerakan atau dengan kesalahpahaman kita terhadap konsep yang harus kita lakukan, akhirnya di dalam implementasinya nggak pernah terwujud. Bagaimana bisa melahirkan sebuah sosok figur guru BK yang disenangi oleh anak-anak, menjadi tempat berbicara, kemudian yang bisa memantau perkembangan anak, perkembangan belajarnya, segala macam. Akhirnya nggak bisa jalan, karena ternyata banyak guru-guru yang memposisikan seperti guru mata pelajaran. Menyiapkan materi, kemudian walaupun materinya itu ada hubungannya dengan BK, tapi seakan-akan di kelas itu seperti ngajar. Memberi penjelasan pada anak-anak definisi BK, kemudian anak-anak disuruh ini, disuruh ini. Nah, akhirnya anak-anak menyikapinya seperti kepada guru-guru yang lain juga. Jadi ada tugas yang harus dikerjakan, kalau nggak diselesaikan takut nanti nilainya turun, padahal nggak ada nilai BK kan. Nah, ini satu hal yang juga perlu kita sadari. Di antara kita sudah ada yang paham betul dan menjalankan, tapi juga banyak yang memahami BK ini masih seperti yang saya sampaikan, walaupun mungkin tinggal sisa-sisanya ya dari masa-masa lalu. Nah, ini di dalam reformasi pembelajaran harus kita rubah. Karena lebih ke depan kita berkeinginan BK ini sebagai fasilitator bagi siswa di dalam memahami dirinya sendiri, perkembangan psikologisnya maupun perkembangan fisiknya, segala perkembangan, aspek perkembangan dalam dirinya, supaya anak-anak bisa paham dan mengantarkan pada kedewasaan. Kemudian yang lebih dari itu juga dalam kaitan dengan karir, BK ini bisa memantau bagaimana dinamika persoalan anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran. Nah, ini salah satunya di dalam menu e-learning itu sebenarnya yang difokuskan ke sana. Sehingga BK itu dikasih akses di dalam e-learning yang nanti Pak Suliat menjelaskan, itu agak lebih luas. Bisa melihat perkembangan prestasi anak-anak pada setiap mata pelajaran. Bisa melihat bagaimana keluhan anak-anak dalam aktivitas pembelajaran. Karena sebenarnya BK itu dalam kaitan tugas yang kedua dalam perkembangan karir, halo, terdengar Pak ya? Ya, dengaran Pak. Oke, itu dengar Pak. Tujuan yang lebih utama adalah bagaimana guru-guru BK ini dimintai bantuan atau tidak oleh anak-anak itu bisa membantu pendampingan. Karena anak-anak ini kan masih belum dewasa. Dia membaca persoalan, BK membantu. Solusi baik, sekaligus bisa menjalankan solusi itu sehingga mereka betul-betul dapat berkembang secara optimal dalam karirnya. Nah, BK dilibatkan di dalam aplikasi e-learning ini tujuannya ke sana. Sehingga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga ada pertanyaan, kalau saya mau ngasih materi gimana? Nah, itu nanti ada hal lain yang memang perlu kita komunikasikan. Ide awal kami memasukkan guru BK itu dalam rangka untuk memantau segala perkembangan. Nah, ini nanti ke masa yang akan datang dalam revolusi pembelajaran, fungsi-fungsi BK seperti ini justru lebih dipentingkan Bapak Ibu. Saya masih ingat dulu waktu saya sekitar 16 tahun jadi kepala madrasah, itu kesuksesan prestasi anak-anak itu hampir mungkin kalau kita persentasekan 60% itu sebenarnya peranan BK.
Karena setiap pemantauan setiap hari perkembangan prestasi anak-anak di bidang karir itu kami pantau dan saya sampaikan kepada guru BK untuk diidentifikasi dan sekaligus kita analisis individu per individu yang kemudian kita tindak lanjuti dengan pendekatan individual kepada anak-anak di dalam rangka mengoptimalkan perkembangannya. Nah itu kalau berjalan maksimal, guru BK itu tidak akan kehabisan jam. Guru BK itu waktunya bahkan berlebihan, mungkin jamnya itu tidak kekurangan jam, maaf, tapi betul-betul justru kehabisan waktu. Tidak perlu harus masuk ke kelas setiap 2 jam, dalam 1 minggu juga nggak ada masalah, karena ternyata interaksinya dengan anak-anak itu guru BK intensif sekali. Nah, hal-hal yang begini ke depan kita berkeinginan itu bisa dimainkan oleh teman-teman guru BK secara baik. Saya pikir pemahaman ini sudah banyak diberikan kepada guru BK, tapi juga masih ada beberapa terjemahan di lapangan yang terlalu kaku, konvensional zaman dulu. Tapi saya pikir yang guru-guru BK yang muda-muda itu sudah lebih aware terhadap tugas yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, kondisi masa lalu yang serba formalistis mendominasi implementasi pendidikan di satuan pendidikan itu sudah mulai harus kita bongkar. Sasaran kita yang utama adalah siswa. Jadi madrasah itu kita kelola, itu tujuannya adalah untuk menyejahterakan siswa. Oleh karena itu, guru-guru pada saat berkumpul seperti ini, membahas seperti ini, saya berharap satu, jangan sampai ada niatan sekecil apapun, kita berkumpul bersama ini dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah kita yang ada kaitannya dengan masalah pribadi kita. Misalnya supaya bagaimana aktivitas kerja kita bisa dihargai, segala macam, saya berharap itu jangan dibahas di sini. Yang dibahas di sini itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan usaha untuk memuaskan para siswa, menyenangkan para siswa, dan bisa mengantarkan siswa kepada kedewasaan diri dan mendampingi siswa bagaimana menemukan perkembangan karirnya untuk masa depan. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai saya itu paling tidak bisa kalau mendengar guru ngomongnya bagus-bagus gini-gini, tapi ujung-ujungnya sebenarnya supaya tukinya bagus, supaya TPG-nya bagus. Itu saya pikir wah ini guru, bukan guru ini tapi pegawai pabrik. Cuma pabriknya saja bentuknya sebuah madrasah. Tapi guru yang sejati itu nggak mikirkan itu. Karena itu sudah ada tatanannya, itu nanti ada forumnya sendiri di dalam pembahasan tentang kesejahteraan. Tapi saat berkumpulnya guru-guru sama dengan saat berkumpulnya dokter-dokter. Saat berkumpulnya hakim-hakim itu berbicara meningkatkan profesionalisme di dalam rangka layanan. Misalnya kalau dokter layanan ke pasien, hakim dalam rangka untuk menentukan keputusan itu bisa memuaskan semua pihak. Nah ini, jadi formalistis dalam bentuk administratif yang dulu mendominasi itu kita ingin harapkan hilang. Termasuk beban administrasi, perangkat pembelajaran, kalau ada acara-acara workshop, fokusnya perangkat pembelajaran lagi. Ya mohon maaf, saya ini latar belakangnya adalah praktisi. Paling gergeten kalau saya lihat orang itu fokusnya hanya pada perangkat. Tetapi jangan semua pekerjaan kita akhirnya terdominasi oleh perangkat itu. Ini manipulasi. Ini adalah pemalsuan di dalam rangka pekerja yang sesungguhnya. Perangkat itu hanya sebagian kecil saja, walaupun penting prinsip, tetapi action di lapangan itu justru yang lebih masif. Sama dengan sekarang ini loh, pada waktu WFH, work from home, pegawai itu yang banyak diributkan adalah absen. Bagaimana ngisi absen segala macam, dia nggak mikir pekerjaan yang dilakukan itu apa, hasilnya untuk negara, untuk umat ini apa, dia nggak mikir, yang dipikir absen. Lah kalau mikir absen itu kan sama dengan mikir dirinya sendiri. Nah saya berharap guru-guru BK jangan sampai seperti ini.
Dan saya yakin guru yang tidak akan berpikir ke situ. Kemudian yang keempat, dahulu itu guru dan tenaga pendidikan itu masih banyak dianggap banyak orang sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu seperti alat yang diprogram kemudian diharapkan bisa bergerak. Padahal hakikatnya tidak. Dengan makin luasnya kewenangan satuan pendidikan dalam menentukan keberhasilan anak, menentukan kelulusan, kenaikan, terus semuanya adalah satuan pendidikan punya kewenangan utuh, maka sejak saat itu guru dan tenaga pendidikan jangan dipandang sebagai SDM lagi. Lebih cocok kalau dipandang sebagai sumber inspirasi pembangunan manusia. Karena itu ada inovasi-inovasi kreasi dan guru itu harus bersifat inspirator kepada perilaku siswa-siswa yang dilayani. Ini yang kita harapkan. Sehingga nanti revolusi pembelajaran ini hasilnya kalau di madrasah itu cukup dua. Yang pertama membuka ruang inovasi dan kreasi pengelola satuan pendidikan ini. Pengawas, kepala madrasah, guru ini harus berkembang kreasi dan inovasinya. Karena itu guru-guru ya harus menambah ilmunya segala macam sendiri. Tidak bergantung pada program yang dibuat oleh madrasahnya, oleh pemerintah, sudah tidak begitu. Seperti halnya dokter. Dokter itu nggak menggantungkan nasibnya kepada rumah sakit mengadakan apa, tidak. Kementerian Kesehatan mengadakan apa, tidak. Para dokter itu saling berkomunikasi terus untuk meningkatkan ilmunya. Di mana ada pertemuan penting, dia datang. Uangnya dari mana? Dari dirinya sendiri. Karena selain gaji itu kan sudah ada tunjangan profesi. Tunjangan profesi itu untuk meningkatkan profesi. Gitu. Nah, itu kalau di profesi-profesi lain sudah banyak berkembang, kami berharap nanti di guru itu juga berkembang. Jadi jangan sampai yang dipikirkan dari tunjangan profesi itu justru untuk konsumsi, gitu. Untuk konsumtif, tapi untuk peningkatan, walaupun sebagian besar bisa dipakai untuk konsumtif. Tapi jangan lupa untuk peningkatan profesinya harus. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir beban administrasi guru dan tenaga pendidikan. Ini yang kita harapkan nanti hasil revolusi wujud di madrasah itu paling tidak dari dua indikator ini kelihatan. Nah, untuk yang ke sana kami sudah memberikan guidance itu dengan KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum di madrasah. Di madrasah itu diberikan kewenangan untuk memodifikasi, merevokasi struktur kurikulum dan sebagainya. Ini tolong dipahami betul oleh warga madrasah termasuk para guru BK supaya guru BK mulai memerdekakan diri. Jangan terpaku lagi dengan kebiasaan-kebiasaan masa lalu dan sekarang harus bisa tampil beda dan lebih memuaskan semua pihak. Kemudian Ibu Bapak yang berikutnya yang kita pahami dalam masa pandemi ini fokus utama itu adalah kesehatan, prinsip utama, keselamatan para pendidik, para peserta didik, tenaga pendidikan, atau semua warga satuan madrasah. Jadi program apapun yang akan digagas di madrasah yang akan diprogramkan, bahwa kesehatan, keselamatan, keamanan itu adalah yang paling utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan yang harus kita perjuangkan. Iya. Oleh karena itu, di dalam program pembelajaran nanti tidak menutup kemungkinan banyak persoalan, Bapak Ibu. Nah, inilah peran BK sangat penting di dalam kondisi keterbatasan. Bisa langsung aja masuk, Bu. Ya langsung masuk aja, Bu. Sudah, bisa dilanjut. Oke, halo. 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 Halo, iya Bapak, bisa dilanjut. Nih, jadi kok ada suara yang ya. Mohon maaf nih. Nah, jadi dalam kondisi serba keterbatasan, dalam kondisi serba keterbatasan seperti ini, Bu Bapak, kondisi yang serba ini anak-anak kita, guru semuanya ini banyak dalam tekanan psikologis maupun tekanan alami.
fisik segala macam. Ada yang sampai trauma sekali, tidak berani keluar segala macam, itu tidak menutup kemungkinan terjadi Bapak Ibu. Ketemu orang saja takut segala macam itu terjadi. Nah, dalam menghadapi berbagai problem ini, prinsip utama ini harus kita angkat, dan disinilah Ibu Bapak, peran BK itu sangat vital. Oleh karena itu BK itu kasih porsi khusus supaya bisa melihat perkembangan di semua aspek, di setiap aspek pembelajaran, di berbagai macam subjek matter, di setiap mata pelajaran itu guru BK bisa mengakses perkembangan nilainya segala macam. Dari indikator-indikator itu paling tidak guru BK nanti bisa mengidentifikasi awal-awal masalah atau pangkal-pangkal yang kemungkinan berpotensi masalah. Kemudian baru dengan teknik-teknik BK lebih dalam jelas betul-betul masalah atau tidak, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan alternatif solusi yang kemudian dikomunikasikan dengan siswa, kemudian siswa bisa melakukan aktivitas untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, variabel yang perlu dipahami kita semua pada masa pandemi ini yang harus kita perjuangkan. Termasuk nanti kemarin sudah kita keluarkan surat keputusan bersama 4 menteri, ini pendampingan BK cukup vital loh untuk mengawal itu semua. Termasuk di dalamnya ada kewajiban untuk membentuk tim pendidikan. Itu ada tim yang mengawal dari sisi psikologis, itu saya pikir tempatnya adalah guru-guru BK. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti di Indonesia ini akan ada 4, sudah ada, bukan akan ya, ada 4 zona yang diberlakukan. Ada zona merah, zona orange, zona kuning, dan zona hijau. Nah, untuk pembelajaran di madrasah atau di satuan pendidikan, mulai dari RA, TK, sampai perguruan tinggi, ini isu-isu yang selama ini new normal itu letaknya cuma di hijau loh Bapak Ibu. Kalau yang kuning, orange, merah ini adalah daerah-daerah yang rawan. Kita nggak mau ambil resiko sedikit pun. Oleh karena itu, siswa dilarang ini melakukan tatap muka di sini. Oleh karena itu, pembelajaran melalui daring, menggunakan jaringan internet, melakukan aplikasi platform seperti e-learning ini di 3 zona ini masih berjalan. Sedangkan di hijau ini mulai boleh melakukan tatap muka, tapi tatap mukanya juga dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan ini jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu nanti kalau ada gejolak isu di tengah masyarakat, terutama di lingkungan sekolah, madrasah, saya berharap teman-teman BK ini justru bisa menyadarkan bahwa kita itu yang lebih utama adalah keselamatan, keamanan, dan kesehatan para siswa loh. Nah, oleh karena itu kita jangan sembarangan terus menerjemahkan guru-guru ingin melakukan pembelajaran tatap muka. Kangen boleh, rindu madrasah boleh, gurunya rindu siswanya boleh. Tapi kerinduan segala macam itu kalau dibanding dengan kesehatan, keselamatan anak-anak jauh lebih penting kesehatan, keamanan anak-anak semuanya. Ini masa depan kita semua. Jangan sampai dihabiskan pada masa-masa sekarang. Oleh karena itu nanti di zona hijau ini guru-guru BK itu diberi kesempatan sedikit. Berikutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita lihat zona hijau ini di Indonesia cuma berapa? Kalau kemarin Pak Nadiem Makarim itu mengatakan sekitar 80-an. Kalau kami melihat kondisi sampai tanggal 8 Juni itu ada 92 kabupaten kota atau 17,9%. Jadi kecil sekali. Yang lain itu di zona kuning, orange, dan merah. Intinya yang di tempat-tempat merah kuning ini jangan diaktifkan dulu lah. Tetap diutamakan belajar melalui daring. Nah, nanti di e-learningnya lah yang kita lebih konsen. Nah, nanti saya minta Pak Suliat sebagai narasumber tolong dibukakan, diberi penjelasan betul. Kalau ada masukan-masukan,
Sehingga aplikasi e-learning itu misalnya perlu ditambahkan dengan aplikasi yang lain, silakan. Tetapi saya pikir Ibu Bapak untuk tes BK itu nggak cukup kita cuma mengandalkan e-learning. Karena BK itu e-learning lebih ke arah penggalian data segala macam, mungkin untuk surveinya masih bisa. Kita dapat survei, pengamatan kita itu saya pikir perlu ada pertemuan-pertemuan yang harus kita rangkai. Oleh karena itu di Kementerian Agama kita juga berusaha kerjasama dengan berbagai pihak yang sekarang sudah berjalan. Ini adalah Google, supaya teman-teman nanti dari BK itu bisa melakukan seperti ini, meeting umum begini dengan siswa-siswanya, entah sesuai dengan kelompok yang Bapak Ibu buat, entah kelompok berdasarkan masalahnya, entah kelompok berdasarkan kelasnya, atau kelompok berdasarkan golongan usia umurnya, atau apapun silakan. Bisa manfaatkan Google Meeting yang nanti akan kita sebarkan. Sekarang tarafnya MOU sudah ditandatangani, sekarang pembahasan tulis. Moga-moga di tahun ajaran baru kita sudah bisa ready untuk kita pakai untuk meeting-meeting seperti ini. Sehingga guru-guru BK nanti bisa melakukan meeting seperti itu. Nah, untuk kesulitan pulsanya, beban kuotanya segala macam, kita sudah ada kebijakan. Dari bos segala macam, kita fokuskan ke arah sana. Kemudian untuk pulsa murah segala macam juga sudah kita ikhtiarkan supaya kita dapat. Tinggal mungkin ada yang mudah memanfaatkan, ada yang sampai sekarang juga masih bermasalah untuk memanfaatkan itu. Tidak ada masalah. Nanti kita carikan solusinya di tengah-tengah itu. Guru BK yang sudah biasa menjadi orang yang problem solver ya, pemecah masalah. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah saya pikir kita lebih dewasa, kita bisa mencari ikhtiar-ikhtiar di tengah segala keterbatasan. Ibu Bapak yang saya hormati, skema kebijakan kita nanti dalam pembelajaran ini baik nanti masih diberlakukan belajar dari rumah atau belajar dari jarak jauh, itu kita pedomannya sudah jelas di Kementerian Agama, yaitu Panduan Kurikulum Darurat SK Dirjen nomor 2791. Ini sudah digariskan bagaimana mengatur kelas, belajarnya apakah sampai sore-sore dan sebagainya. Di sini sudah ditentukan. Dan kemarin di SKB 4 Menteri itu juga dijelaskan, nanti Satuan Pendidikan itu akan boleh menentukan waktu-waktu kondisi dan kebutuhan anak-anaknya. Kemudian kita sudah punya kalender pendidikan, jadi mau tidak mau pelajaran untuk kita semuanya di madrasah itu sesuai dengan kalender yang sudah ditetapkan, insya Allah tanggal 13 Juli. Jadi kalender kita berjalan, cuma nanti teknik menjalankannya masih ada yang dari rumah, ada yang dari sudah bisa di sekolah langsung. Kemudian kemarin sore kita sudah dapat tambahan lagi. Ya kemarin saya jelaskan ini masih berupa draft, ini sudah disahkan. Cuma naskah aslinya saja yang masih belum beredar, yang banyak beredar kan masih PowerPoint-nya ya, karena masih ada 1 menteri yang sekarang sedang proses untuk tanda tangan. Kemudian berikutnya dari situ semuanya Ibu Bapak, madrasah nanti diminta membuat protokol menerjemahkan untuk teknisnya di lapangan. Nah ini nanti guru BK juga harus bisa menjadi pendamping dalam penyusunan protokol ini. Jangan sampai kesannya protokol ini menakutkan, mencemaskan, belum sudah menakutkan anak-anak. Nah guru BK ini adalah bagian-bagian yang menjembatani komunikasi antara pihak madrasah dengan anak-anak supaya dalam aktivitas sehari-hari potensi-potensi yang akan menimbulkan masalah itu sudah diantisipasi jauh-jauh sebelum. Ibu Bapak yang saya hormati, terkait dengan kurikulum darurat saya pikir tidak perlu saya jelaskan detail. Yang jelas namanya darurat itu serba keterbatasan, tetapi satu lagi nanti yang menentukan kurikulum darurat itu isinya apa, bagaimana bentuknya, itu adalah satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi kewenangan itu di satuan pendidikan. Kurikulum darurat itu kan maunya pada saat pembelajaran dengan segala keterbatasan otomatis waktu belajarnya nggak bisa maksimal. Supaya pembelajaran waktu yang terbatas itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka konten-konten mata pelajaran, setiap mata pelajaran itu juga nggak bisa diajarkan secara utuh. Oleh karena itu harus ada upaya-upaya untuk mencari poin-poin yang penting yang kita sebut dengan materi esensial.
itulah yang kemudian satuan pendidikan kita harapkan untuk menyusun itu, termasuk mengatur jam pelajarannya juga nggak bisa sempurna seperti mata pelajarannya, seperti pembelajaran pada masa normal. Anak-anak, guru, pengawas, kepala madrasah masih tetap terjaga dalam kondisi belajar baik dari rumah maupun belajar tatap muka, tetap sehat, tetap aman, tetap selamat gitu. Jangan sampai karena tidak menyesuaikan apapun, nah, akhirnya keselamatan terancam, kesehatan terancam, dan sebagainya. Ini nah, ini nanti konsep kurikulum daruratnya segala macam sudah saya tuliskan di sini semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti boleh diakses di SK Dirjen nomor 2791 kan sudah beredar lama ya. Ini sebenarnya saya ambil dari situ saja. Definisi-definisi. Nah, intinya Ibu Bapak, pada masa pandemi ini dalam pengelolaan kelas kita sudah bisa memacu bahwa madrasah yang bisa tatap muka itu yang hanya ada di zona hijau. Itu pun harus ada ketentuan, salah satunya mengisi daftar periksa lewat EMIS, kemudian ada rapat dengan komite, semuanya setuju. Nah, walaupun misalnya nanti sudah tatap muka berjalan, ada orang tua kok yang masih menyaksikan anaknya selamat kalau berangkat atau tidak, kemudian dia menetapkan tetap belajar dari rumah saja, itu tidak boleh dipaksa. Tetap diberikan haknya. Karena ketenangan, ketentraman, itu hak asasi, Bu Bapak. Dalam masa-masa kondisi begini, semuanya nggak boleh dipaksa. Nah, ini guru PK saya pikir dalam mengantisipasi berbagai problem antara guru, antara kepala madrasah dengan anak, dengan orang tua, ini sudah terbayangkan Bapak Ibu. Dari dalil yang sederhana begini saja, ini bisa mengundang potensi kesalahpahaman di berbagai pihak, dan disinilah BK itu diharapkan bisa menjadi problem solver yang jitu, yang bijak, yang bisa mendekatkan semua kepentingan. Sedangkan di wilayah yang zona merah, orange, itu semuanya memang tetap belajarnya dari rumah. Kalau untuk perguruan tinggi itu full tetap belajar dari rumah semuanya, kecuali yang praktikum dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak, kalau untuk yang MI itu nanti periodenya lebih lama lagi. Jadi kita di zona hijau itu kita bagi di SK Menteri bersama itu ada zona hijau itu ada masa transisi, ada masa kehidupan baru. Masa transisi itu lamanya sekitar 2 bulan. Pada masa apabila daerah itu masuk zona hijau, yang bisa memanfaatkan pertama itu adalah anak-anak yang belajar di tingkat tinggi dan menengah, yaitu perguruan tinggi, kemudian anak aliyah, kemudian anak sanawiyah. Nah, ini pun juga tidak serta-merta semuanya. Apabila sekolah madrasahnya sudah siap, orang tuanya sudah siap, setuju komitenya, kemudian kalaupun ada siswa-siswa yang berkeberatan karena daerah-daerah lain, ya tetap dia belajarnya dari rumah. Artinya, madrasah harus siap dengan 2 bentuk pelayanan. Bentuk pelayanan tatap muka dan bentuk pelayanan daring. Karena walaupun tatap muka sudah bisa di madrasah itu, dalam setiap ruang itu yang tadinya jumlahnya bisa 30, sekarang terkurangi. Untuk daerah yang diutamakan adalah harus terbentuk social distance itu sekitar 1,5 meter. Artinya bisa jadi antara 15-18 saja siswa. Artinya siswa yang nggak masuk kelas saat itu bagaimana ya belajar dari rumah. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan ini. Ini sederhana dibicarakan, tetapi dalam rangka untuk menghadapi psikologi sosial, ini juga mengandung potensi loh. Ada anak yang di rumah, ada yang di kelas, belajarnya bareng, ini bagaimana? Nah, ini fungsi BK saya pikir tidak sederhana. Nah, oleh karena itu, teman-teman BK perlu main di sini sehingga bisa mengamatinya lewat e-learning, bisa mengamatinya dengan tindak lanjut lain sesuai dengan teknik ilmu kebikaan yang sudah Bapak Ibu pelajari. Bagaimana mengurangi potensi-potensi yang mungkin muncul dari beberapa kebijakan ini. Ibu Bapak yang saya hormati, berikutnya langsung saja saya ke garis yang jelas gambarnya. Nanti pada masa siswa belajar di rumah,
dari rumah atau siswa sudah bisa bertatap muka belajar di sekolah, di madrasah, tetap layanan dari madrasah harus ada peluang dua ini. Offline dengan online ini masih tetap, daring dan luring tetap kita programkan. Mungkin yang luring itu untuk yang tatap muka, yang daring untuk yang masih bertahan di rumah. Kalau untuk MI itu pada masa transisi 2 bulan itu kalau sudah dilewati kok tetap zonanya hijau, yang MTS dan Alia sudah bisa masuk kehidupan bersama, baru yang MI itu masuk di situ, masuk transisi dengan segala macam ketentuan di SK bersama 4 menteri itu ada. Nah kemudian kalau untuk yang RA, Raudatul Atfal, itu 3 bulan berikutnya. Jadi kemungkinan kalau tanggal 13 Juli itu ada madrasah yang sudah bisa tatap muka, itu Alia MTS itu berjalan sampai dengan Juli Agustus, pertengahan September. Halo? Ya lanjut Bapak. Kemudian yang MI itu baru 2 bulan berikutnya mengalami yang semacam itu. Kemudian yang RA itu nanti berarti kalau MI itu ya sekitar pertengahan September mungkin. Nah kalau RA itu kemungkinan nanti untuk darah hijau. Yang kuning, merah sampai orange itu berarti jauh lebih panjang dari itu nanti kemungkinan masuknya. Ini kalau dihubungkan dengan masa pandemi ini. Khusus kemudian terkait dengan tujuan penyelenggaraan BK ini selain untuk masa pandemi, tapi juga untuk tinjauan jangka panjang bagaimana BK meningkatkan profesionalismenya. Saya pikir jaringan aplikasi e-learning yang sekarang diterapkan itu bisa dipakai pada masa-masa yang akan datang. Terutama kalau untuk mengumpulkan data segala macam, saya pikir kalaupun sudah normal, BK dengan aplikasi ini akan lebih mudah Bapak Ibu. Dari ruang BK itu kita sudah bisa melihat aktivitas di setiap kelas. Di siswa pada saat pembelajaran, selain kita bisa mendapatkan penjelasan referensi dari gurunya, saya pikir kita juga bisa melihat perkembangan data interaksinya antara guru dengan siswa, sehingga potensi-potensi masalah sudah bisa kita temukan di situ. Untuk membantu anak-anak dalam mengidentifikasi problemnya, mengidentifikasi solusi dan sebagainya. Saya pikir itu beberapa hikmah yang bisa diangkat oleh madrasah dalam rangka oleh guru BK dalam rangka untuk meningkatkan profesionalismenya, untuk berperan lebih aktif mengantarkan pertama adalah kedewasaan anak-anak, mendampingi anak-anak untuk menumbuhkan kedewasaannya. Yang kedua untuk mendorong keberhasilan anak-anak untuk melewati kewajiban-kewajiban belajarnya. Yang ketiga juga dapat mendampingi anak-anak untuk merencanakan dan menyongsong masa depannya dengan karir yang lebih cemerlang. Mungkin itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan nanti kalau ada tanya jawab, saya pikir kita bisa teruskan dengan beberapa poin. Demikian pancingan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan monggo Pak Bibit. Demikian Bapak Ibu semua paparan penyegaran dari Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah tentang bagaimana peran kita BK terutama di suasana pandemi ini. Tugas kita memang begitu berat karena hampir semua masyarakat termasuk anak-anak termasuk kita juga harus menyesuaikan kondisi yang
sangat tidak mengenakan. Nah, kaitannya dengan itu, kita sebagai guru BK yang punya kewajiban untuk mendampingi anak-anak, bahkan kita juga mengkonseling orang tua kadang-kadang. Maka inilah kegiatan kita, tugas kita begitu sangat berat. Mungkin Bapak Ibu sekalian, monggo yang ingin mengajukan pertanyaan untuk sharing dan diskusi dengan narasumber kita, Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah. Kepada Bapak Ibu, persilahkan yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya Pak Bibit. Mohon izin. Mbak Zainal, ya silakan Mbak Zainal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Hidayat. Terima kasih sekali kami dikasih kesempatan untuk bisa diskusi dan komunikasi dengan Bapak. Alhamdulillah Bapak, dengan adanya e-learning madrasah ini, insya Allah kami akan sangat berbantu, sehingga harapan kami di e-learning itu tidak hanya bisa mengakomodasi teman-teman bidang studi, tapi teman-teman BK juga bisa terakomodasi. Sebenarnya salah satu yang bisa kami jalankan di Jawa Timur selama ini, kami memiliki salah satu aplikasi, namanya aplikasi Siap BK. Memang aplikasi ini dulu pernah kami buat dan sudah kami sosialisasikan se Jawa Timur. Namun sifatnya masih belum online karena salah satu prinsip BPK adalah asas kerahasiaan. Nah, namun dengan adanya pandemi ini, kami sangat menginisiasi bagaimana aplikasi kami ini, Siap BK ini bisa menjadi e-learning Siap BK. Kenapa? Karena aplikasi ini sudah kami konsep sebagaimana sesuai dengan Permen 111 dan POPBK Bapak. Jadi harapan kami bagaimana ini nanti aplikasi Siap BK ini bisa digunakan oleh teman-teman BK bahkan se-Indonesia. Karena selama ini masih kami pakai satu Jawa Timur gitu. Dan ini nanti bagaimana bisa menjadi e-learning atau Siap BK Madrasah. Terima kasih Bapak. Monggo Pak Bibit. Dilanjut pertanyaan, monggo. Apa? Monggo. Monggo, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, Pak Bibit. Ya, Waalaikumsalam, monggo. Ya. Bu Dara ini. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, untuk menentukan ini zona hijau itu siapa yang punya wewenang itu? Dalam artian apakah dikatakan zona hijau itu kecamatan ataukah kabupaten? Kalaupun misalnya nanti dia sudah bisa dikatakan zona hijau, itu katanya akan ada secara langsung pembelajaran langsung dan pembelajaran daring atau memang campur. Kalau misalnya pembelajaran daring di kelas itu belum siap suatu sekolah itu dan dikatakan sudah zona hijau, lalu bagaimana nih Pak solusinya? Terima kasih. Itu saja Pak Bibit. Ya, terima kasih Bu Dara ini. Satu lagi mungkin dari Bapak Ibu. Pamekasan. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Abdul Hanan. Ya, dari Pamekasan Bapak, kami dari pengawas madrasah. Yang pertama yang akan kami tanyakan, tadi dijelaskan bahwa
seandainya suatu daerah sudah masuk pada zona hijau di awal, kemudian ternyata masih ada orang tua siswa yang masih keberatan untuk memasukkan anak putra putrinya ke madrasah, maka madrasah memberikan ruang kepada wali murid untuk bisa memberikan pembelajaran secara daring. Nah, kami berharap yang semacam ini dari Kementerian Agama Pusat diiringi dengan surat resmi, sehingga kami selaku pengawas madrasah lebih mempunyai dasar untuk menjelaskan kepada lembaga tentang hal itu, Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kami tanyakan, apakah pada akhirnya, karena konsep e-learning ini nanti di masa normal juga sangat bagus untuk dipakai dalam proses kegiatan pembelajaran, apakah pada akhirnya aplikasi e-learning ini bisa sinkron dengan aplikasi Simpatika, Bapak? Nah, sehingga ini akan menjadi lebih mudah, karena begitu seorang pengawas dimasukkan ke dalam kelompok eksekutif di dalam e-learning, maka pengawas juga bisa memantau kegiatan kepala madrasah, bisa memantau kegiatan guru secara langsung, baik siang maupun malam hari. Itu yang kami tanyakan. Kemudian apakah dalam rangka pemenuhan jumlah jam 37,5 dalam sepekan, apakah tidak sebaiknya memantau kegiatan e-learning itu hanya cukup di saat jam kerja, atau kegiatan seorang pengawas 37,5 jam itu di saat malam hari memantau kegiatan guru juga dihitung dalam pemenuhan jumlah jam kerja, begitu Bapak? Itu yang kami tanyakan. Ada 3, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Untuk Bapak Dr. Hidayatullah, ini sudah ada sebentar Bu, nanti 3 Bu. Termin 1 3 orang. Oke. Sudah ada 3 nya. Yang pertama ini Bapak Zainal, ini dari Jawa Timur, mengajukan agar aplikasi yang dibuat oleh MTPK Jawa Timur itu bisa dirilis, bisa diakses oleh semua jika mungkin begitu maksudnya. Kemudian yang kedua dari Budara ini tentang penentuan zona hijau itu bagaimana, apakah per kecamatan, kabupaten atau provinsi, dan siapa yang akan menentukan. Kemudian dari Pak Abdullah, konsep e-learning ini nanti bisa diharapkan bisa sinkron dengan Simpatika. Dan yang terakhir tentang jumlah jam dari pengawas 37 itu mengambilnya dari mana. Mungkin itu Bapak, mohon kepada Bapak Dr. untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Bibit. Pertama saya akan menjawab usulan Pak Zainal, ini usulan dari Pak Zainal ini. Dan saya pikir begini Pak Zainal, kalau itu memang menu yang bagus, coba Pak Zainal kirim aplikasi itu ke email Mamad, MAMAD, dicatat Pak Zainal, MAMAD, Mama Alpha Delta, huruf kecil ya Pak ya, .ic India Charlie, kemudian 220668 @gmail.com. Ya, Bapak kirim ke sana, saya tertarik untuk melihat Pak. Kalau memang saya pikir bagus, itu bisa kami usulkan nanti masuk di dalam aplikasi e-learning untuk melengkapi menu bimbingan konseling yang sekarang disiapkan untuk teman-teman BK. Jadi nanti siapa tahu kalau sekarang hanya memantau, nanti bisa melakukan interaksi intensifnya justru dengan tambahan aplikasi di sini. Sekalian mungkin Pak Zainal bisa berikan penjelasan tambahan, alur-alurnya, manfaatnya apa, kelebihannya apa, program yang Pak Zainal kirim ini, itu nanti dikasih di dalam email itu Pak.
Sehingga betul-betul bisa membuat kami terbuka untuk memasukkan ini ke dalam sistem e-learning. Karena sistem e-learning ini kita bangun secara dinamis, Pak. Walaupun sudah ada, nanti sambil berjalan itu kalau dari usulan siapapun ada dan itu menunjang, kita tambahkan. Sehingga nanti aplikasi ini akan tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna begitu. Tambah laun. Jadi silakan kalau ada masukan. Terima kasih Pak Zainal. Saya tunggu nanti kirimannya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Bu Fauzia, Darraini, namanya susah nih, Darraini. ada apa? Ada tasjidnya itu, roknya itu. Nah, yang pertama, siapa yang menentukan zona-zona itu? Itu adalah gugus tugas COVID-19, Bu Fauzia. Jadi di setiap daerah sampai tingkat kabupaten kota itu ada gugus tugas pencegahan penyebaran COVID-19. Gabungan dari BNPB dengan Dinas Kesehatan kalau di daerah-daerah ya. Itu nanti yang akan memasuk informasi untuk bupati atau wali kota yang nanti berlaku baik satu kabupaten atau berlaku untuk setiap kecamatan, itu nanti tergantung dari kebijakan bupatinya berdasarkan masukan dari COVID itu. Nah, nanti zona hijau, kuning, orange, merah kita mengadopsi ke sana. Jadi madrasah tidak boleh menentukan sendiri. Dan zona ini nanti bisa berubah-ubah Bapak Ibu. Karena kategorinya ketat sekali. Kalau hijau itu kan yang tidak ada kasus. Pada saat misalnya ada kasus satu saja, itu langsung berubah jadi kuning, Bu. Kalau sudah berubah jadi kuning, maka ketentuan tatap muka yang awalnya tadi boleh itu menjadi terlarang, kembali ke belajar dari rumah lagi. Dan itu sekaligus menjawab pertanyaan Pak Hanan, itu seperti tadi sudah saya sampaikan Pak, itu nanti keluar dalam bentuk surat keputusan bersama 4 menteri. Yang kemarin sore, mungkin Bapak Ibu tonton ya, kemarin sore itu di launching bersama 7 menteri. Jadi sebenarnya pekerjaan ini dikerjakan oleh 7 kementerian Pak. Dalam waktu 2 minggu itu kita maraton mengerjakan ini, tapi nanti yang tanda tangan cuma 4 menteri. Jadi dari unsur BNPB segala macam jalan. Nah itu nanti otomatis itu surat itu akan berlaku di Pemda, berlaku di Dinas Kesehatan, berlaku di sekolah, berlaku di madrasah. Nanti hal-hal yang teknis yang belum ada di dalam situ itu nanti akan ditambah oleh kementeriannya masing-masing. Nah, hari ini tim saya lagi mencermati apa-apa yang kita inginkan sebelumnya yang sudah masuk di SK bersama itu apa, yang belum masuk apa, itu nanti yang belum masuk akan kami angkat dalam bentuk surat direktur untuk menambahkan itu untuk membantu teman-teman di tingkat madrasah. Jadi zona hijau merah itu akan berubah-ubah dan kebijakan itu nanti akan berubah Pak. Sekarang misalnya tiba-tiba kita putuskan masuk. Kok 2 hari kemudian ada yang terkonfirmasi positif gitu. Itu langsung jadi kuning, maka kembali ke rumahnya masing-masing. Sudah tidak boleh lagi belajar di sekolah. Nah, kemudian kalau pertanyaannya Bu Fauzia tadi bagus. Misalnya daerahnya sudah hijau. Kemudian dari kan setiap madrasah itu nanti wajib mengisi namanya daftar periksa, Pak. Jadi sebelum kita ditentukan oleh Kanwil atau Kemenag boleh atau tidak, itu ada daftar periksa yang diisi. Nah, daftar periksa itu sebagai alat untuk ngecek kesiapan madrasah. Misalnya daftar periksa itu sudah diisi semua. Kemudian daerahnya sudah hijau. Kemudian rapat antara madrasah dengan komite. Kok tiba-tiba masih ragu, khawatir anak-anaknya nanti selamat enggak kalau masuk. Sehingga tadi dikatakan Bu Fauzia, misalnya madrasahnya belum siap, karena di situ ada kewajiban Pak, menyiapkan sarana, menyiapkan lingkungan, menyiapkan keputusan-keputusan di madrasah, itu harus siap semua nanti kalau kita mau tatap muka. Jadi tatap muka ini nggak sembarangan.
Nah, pada saat semuanya tadi sudah diisi, tapi madrasah kok merasa belum siap, kepala madrasahnya nggak berani buka, bagaimana? Nah, itu boleh, Pak, dan tidak boleh dipaksa oleh pemerintah. Jadi pemerintah nggak boleh maksa madrasahnya harus masuk, nggak boleh, ini hak asasi, Pak. Nah, jadi kalau kepala madrasahnya nggak siap, maka tetap madrasah itu menyelenggarakan pembelajarannya dari rumah. Kemudian kepala madrasahnya sudah menyatakan siap, siswa boleh masuk. Tiba-tiba ada orang tua yang masih sanksi ngelepas anaknya mau berangkat ke madrasah. Takut, ini nanti sehat tidak. Nah itu juga nggak boleh dipaksa oleh pihak madrasahnya. Oleh karena itu, setiap madrasah, tadi seperti yang saya sampaikan, dalam masa tatap muka maupun masa belajar dari rumah, madrasah itu menyiapkan dua jalur pembelajaran. Jalur pembelajaran yang tatap muka sendiri maupun pembelajaran yang jarak jauh, online. Gitu. Karena apa? Selain mengantisipasi siswa yang orang tuanya tadi belum sreg, juga pada waktu tatap muka itu kan tidak semua siswa bisa masuk, Pak. Ruang kelas yang tadinya isinya 25, yang isinya tadinya 30, sekarang karena harus jaraknya 1,5 meter, maka tidak bisa itu diisi dengan 30. Di surat itu, di SK bersama 4 menteri itu disampaikan paling banyak itu 18. Bahkan saya tafsir kalau untuk madrasah-madrasah tertentu yang ruangannya tidak standar itu bisa cuma 10. Pertanyaannya, kalau cuma 10, yang lain bagaimana belajarnya? Apa libur? Tidak. Nah, yang 10 masuk tatap muka, yang 20 belajar dari rumah, kan gitu. Artinya dalam satu waktu itu guru melayani 2 jenis belajar, gitu lah. Itu yang harus disiapkan oleh madrasah yang menyatakan siap tatap muka. Apabila kemudian nggak bisa menyiapkan itu, kemudian madrasahnya mikir sudahlah, daripada ribet-ribet tetap saja belajar dari rumah. Boleh nggak? Boleh. Boleh, demi keselamatan anak-anaknya. Jadi menyikapi nanti new normal itu jangan sampai disikapi kayak kemarin-kemarin. Kalau sudah pemerintah mengatakan masuk, kemudian tetap suruh masuk dengan memaksakan diri, jangan. Karena itu mengapa dalam penjelasan saya yang pertama tadi, saya menjelaskan paradigma pengelolaan madrasah sekarang berubah. Termasuk sekolah itu berubah. Kalau dulu sekolah itu kan seakan-akan sebagai bawahannya pemerintah yang harus urut. Ditetapkan AA, guru-gurunya, kepala madrasahnya itu seakan-akan robot-robot gitu kan, Pak. Ya kan, Pak Anan dulu mungkin waktu jadi guru kan begitu, Pak ya. Nah, jadi kalau sudah kasih penmanya mengatakan harus begini, wah sudah itu kepala madrasah semuanya kayak robot, semuanya jalan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, model pendidikan yang nggak bermutu. Pendidikan yang bermutu itu kepala madrasah, guru, tenaga pendidikan, terutama kepala madrasah sama guru dan pengawas. Ini jangan dianggap orang biasa loh. Ya biasa memang punya hidung, punya mata, punya pipi. Tapi beliau-beliau ini bukan pegawai biasa. Beliau ini orang-orang yang tersertifikasi. Sertifikasi itu sama dengan dokter. Dokter itu kan nggak bisa diperintah-perintah, Pak. Nanti kalau kamu meriksa pasien, pasiennya kayak gini, harus dinyatakan begini loh ya. Nggak bisa itu, hak otonominya dokter. Sama dengan di madrasah. Nah, apabila paradigma ini sudah bisa kita bangun di madrasah, inilah pangkal kemajuan untuk madrasah, Pak. Sekarang dan masa depan. Selama ini madrasah tidak bisa hidup dengan bermutu, ya karena dikunci oleh paham-paham yang paham-paham yang feodal itu tadi. Karena itu kami sekarang berkesempatan ada di kantor dan kebetulan situasinya juga memungkinkan. Dikbud juga menterinya sangat mendukung kemerdekaan belajar. Di sini Pak Menteri juga begitu. Maka kita bertekad mulai sekarang inilah
titik momentum yang terbagus memulai suasana paradigma di semua lini untuk memberikan kewenangan kepada madrasah menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk siswa-siswanya. Nah, oleh karena itu pada saat kepala madrasah mau menjatuhkan keputusan A, B, dan C, gunakanlah landasan rasional keprofesionalan gitu. Nah, ini lepas dari sertifikasinya, kemarin ada yang mendaftar begitu saja, ada yang diuruskan pamannya, umnya, itu beda. Artinya orang yang tersertifikasi itu harus diakui kewenangannya secara profesional, sedangkan yang tadinya diuruskan ponakannya, yang apa, itu adalah urusan lain yang memang nanti harus diselesaikan juga. Tapi jangan sampai adanya praktek-praktek itu membuat paradigma kita masih tetap tidak percaya kepada profesionalisme guru. Ini nggak boleh. Profesionalisme kepala sekolah kita nggak percaya karena ada proses begitu. Memangnya di profesi yang lain sudah mulus semua? Tapi tidak kan? Ada juga kan dokter yang mungkin nggak bisa nyuntik. Dokter yang lain masih ada. Hakim, apakah ada? Hakim semuanya sudah bagi juga tidak. Tetapi bukan berarti terus adanya orang-orang yang tidak bagus dalam satu profesi itu menghalalkan kita tidak menganggap mereka profesional. Tidak kan? Tetap mereka ini para profesional. Nah, oleh karena itu kita berikan peluang, kesempatan mereka-mereka ini bisa menentukan keputusan tadi. Misalnya pada saat sudah zona hijau semuanya, terus kepala madrasahnya rapat dengan komite menyatakan sudahlah kita lebih tetap aman belajar dari rumah. Atau teknologinya sudah kita siapkan bagus demi keselamatan anak-anak kita jaga betul. Kalau nggak percaya coba kita jamin, kita lihat keberlangsungan belajar kita bermutu atau tidak. Kalau kepala madrasah bisa jamin gitu, mengapa tidak? Kita tetap belajar dari rumah kan gitu, Pak. Malah lebih aman. Contoh, saat keputusan menteri bersama ini kita gulirkan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, perguruan tinggi itu sekarang menetapkan perguruan tinggi tetap belajar dari rumah sampai nanti sempurna. Nah itu contoh Bapak Ibu. Di perguruan tinggi bagus. Nah, kita ini kan kadang dipaksa-paksa kan, karena itu akhirnya kita buat aturan kan. Perguruan tinggi itu sekarang tetap belajar dari rumah menggunakan daring karena pertimbangannya perguruan tinggi itu lebih mudah akses internetnya karena orangnya sudah dewasa, sudah canggih-canggih. Nah, kemudian tinggal yang praktikum yang memang harus misalnya dokteran, harus ngerawat mayat segala macam kan nggak bisa virtual, Pak. Ya harus ke ruang operasi segala macam, nah itu baru boleh datang. Tapi kan jumlahnya nggak banyak. Nah, jadi paham yang sekarang saya pikir perlu kita sepakati bersama di pengawas, di guru maupun kepala madrasah. Warga yang ada di madrasah terutama guru di sini kalau saya sebut guru itu termasuk di dalamnya adalah pengawas, kepala madrasah itu adalah orang-orang profesional. Mereka ini bukan jongos-jongos yang bisa disuruh-suruh, ya kan? Ini perlu saya sampaikan, dia ini bukan jongos-jongos yang harus disuruh. Mereka ini para profesional punya tanggung jawab pada profesinya. Kalau saya ada di kantor, saya tahu sesuatu, saya boleh ngasih petunjuk. Saya boleh membuatkan peraturan untuk referensi. Tapi saya tidak boleh memaksakan sesuatu keputusan kepada kepala madrasah. Karena kepala madrasah itu punya kemenangan utuh untuk menjatuhkan keputusan untuk satuan pendidikannya. Kan gitu, Pak? Mulai dari proses PPDB sampai nanti kelulusan nggak boleh ada yang intervensi. Sama dengan dokter kan nggak boleh dipaksa, Pak. Dia memeriksa, kalau dia sudah yakin siswa disuruh pulang, sudah nggak boleh ngamar, nggak perlu ngamar. Itu nggak boleh dipaksa. Dok, jangan, tulis saja tetap di sini. 2 minggu, nggak boleh, dokternya bisa nolak kan? Nah, warga madrasah, guru, kepala madrasah, dan pengawas sekarang sudah harus punya keyakinan terhadap profesi itu, Pak. Uraian saya sederhana, kapan lagi kalau tidak mulai sekarang kita menegakkan tekad profesional. Nanti nggak pernah profesional kalau nggak pernah kita mulai, Pak. Nah, cuma ada satu kewajiban yang perlu kita pahami secara internal. Kalau sudah profesionalisme guru dipercayai begini,
Jangan lupa, guru-gurunya harus tahu diri, tingkatkan profesionalismenya dengan cara meningkatkan kualitas keilmuannya, rajin membaca, belajar di majelis-majelis yang diselenggarakan, sudah jangan lagi bergantung hanya programnya madrasah, program pemerintah, di mana ada ilmu cari. Oh, kita sudah disiapkan tunjangan profesi, itu kan untuk itu. Tunjangan profesi itu kan bukan untuk beli motor kan, tapi untuk meningkatkan kualitasnya. Tapi kalau sudah kita pakai untuk meningkatkan kualitas, kok ya masih rezekinya Allah, ada sisanya untuk beli mobil, ya nggak apa-apa kan. Tapi jangan sampai mikir beli mobilnya dulu. Kita nggak pernah baca buku segala macam, jangan. Jadi tetap. Sehingga Bapak Ibu saya pikir sudah bisa membayangkan betapa profesionalitas guru, kepala madrasah dan pengawas yang kita harapkan ya. Bapak Ibu sudah membayangkan ya. Inilah yang kita harapkan untuk kemajuan pendidikan kita ke depan. Pertanyaan Bu Faizia ini sudah saya jawab Bu ya. Sudah saya jawab Bu ya. Bu Faizia, terima kasih. Yes, sekarang jawab pertanyaannya Pak Hanan. Zona hijau ada orang tua keberatan. Kemudian madrasah memberi ruang siswa tetap belajar dari rumah. Iya Pak, sudah saya jawab tadi Pak Hanan ya. Jadi tetap. Dan itu nanti sudah ada resminya Pak. Ditandatangani 4 menteri. Kalau sudah ditandatangani 4 menteri masih kurang berapa lagi? Saya pikir sudah penuh itu. Nah kemudian pertanyaan Pak Hanan yang kedua ini yang bagus. E-learning ini bagus Pak. Karena memang e-learning ini sebenarnya kita bukan hanya untuk masa musibah ini, tidak. Ini untuk kemajuan kita. Nah, kemudian bagaimana di e-learning ini pengawas belum dimasukkan ya? Kalau kemudian pengawas ini bagaimana kalau bisa dimasukkan? Setuju sekali Pak. Jadi memang tujuannya, jadi e-learning ini awalnya dari konsep kami namanya knowledge storehouse. Gudang pengetahuan Pak. Ini memungkinkan semua orang itu bisa belajar melalui aplikasi ini, Pak. Guru yang mungkin secara individu tidak punya kemampuan belajar mengajar yang bagus, dia bisa sharing melihat di aplikasi ini, Pak. Sehingga dia bisa ngajar bagus. Kemudian dia sudah ngajar bagus, kan perlu diawasi, Pak. Diawasi oleh kepala madrasah, diawasi oleh pengawas. Bagaimana pengawasan sekarang nasional pengawas dengan guru itu kan Pak Hanan sudah ngerasakan kan, satu pengawas dibagi-bagi sekian banyak orang, nggak mungkin kan, artinya nggak mungkin kita bisa memantau satu persatu lah. Aplikasi ini diharapkan nanti bisa bantu begitu Pak. Misalnya contoh Pak Zainal itu guru apa ya, kalau DK kan nggak ada target materi, misalnya guru bahasa Inggris. Targetnya bulan ini seharusnya dia sudah membentuk kompetensi A. Nah ini Pak Zainal ini kok sampai dengan minggu sekian kok belum bergerak. Nah ini Pak Hanan punya akses Pak nanti di situ. Mengetahui loh Pak Zainal ini kok belum bergerak. Nah dari situ Pak Hanan melalui aplikasi ini bisa mencek nomornya Pak Zainal. Dipencet jarak jauh. Pak Zainal. Kenapa Pak Zainal ini kok ngajarnya sampai minggu ini kok sampai di sini? Kira-kira ada persoalan apa Pak? Ayo coba ceritakan. Siapa tahu saya bisa bantu. Kan gitu Pak ya. Tujuannya ke sana. Jadi nanti kita berharap dengan aplikasi e-learning ini bahwa pengawas itu akan bergeraknya justru pada hakikat yang sesungguhnya pengawas itu sebagai pendamping, teman, superintendent dari dunia pembelajaran ini, bukan seperti sekarang dipandang sebagai supervisor saja, seperti pengawasnya di pabrik yang ngawasi orang kerja dari jarak jauh sambil bawa pecut, kan gitu Pak ya. Kalau salah dicambuk kan gitu. Jadi tidak. Tapi nanti di pengaruh bisa membantu kekurangan-kekurangan guru. Pak Zainal kenapa Pak sekarang seharusnya kalau programnya ini Pak Zainal sudah lewat sini, kira-kira ada persoalan apa Pak? Apa persoalannya di Pak Zainal, apa persoalannya di siswa, atau ada persoalan teknis? Coba ceritakan, nggak apa-apa ke saya. Pak Zainal bisa cerita ke Pak Hanan kalau di situ. Nah kemudian dari situ Pak Hanan bisa temukan, oh saya nggak bisa mantu sendiri.
Saya latar belakangnya guru PAI, Pak Zainal guru fisika kan. Nah, tapi Pak Zainal saya punya grup di sini. Guru yang lain itu ada Bu Nuni, itu guru fisika juga. Kira-kira Pak Anang mau nggak saya bantu, saya hubungkan untuk belajar tentang mencari solusi tentang yang dirasakan Pak Zainal. Kalau mau, ini saya pencet. Pak Zainal mengatakan, oke Pak, boleh dipencet Pak, langsung terjadi komunikasi antara Pak Zainal dengan Bu Nuni. Nah, maunya aplikasi nanti sampai ke sana Pak, awalnya. Dengan begitu, maka akan terjadi optimalisasi peningkatan kualitas kita dan layanan kita dalam pembelajaran. Nah, saya bayangkan kalau itu berlundung terus Pak, ini kan perjalanan ini sebenarnya e-learning ini kan baru mau kita mulai itu nanti bulan Juli sebenarnya Pak. Cuma kemarin pada masa pandemi ini kita lahirkan duluan. Nah, pada masa Juli nanti dicoba itu belum sempurna betul kan Pak. Ini sambil jalan kita sempurnakan. Karena barang-barang aplikasi kayak gini ini nggak kelihatan kekurangannya kalau tidak dicoba Pak. Pada saat dicoba baru kelihatan kurangnya. Ya, seperti dulu kita waktu jadi pengantin baru lah Pak. Pengantin baru itu kan rasanya Pak Hanan itu kan kuat, pemuda, ganteng. Bukan sih gitu. Tapi pada saat malam pertama, malam kedua kan baru tahu, oh saya perlu jamu ternyata. Oh saya perlu minum ini lah, itu nanti sampai diskusi. Karena itu suami istri itu kan harus terbuka, diskusi terus. Kami yang ada di kantor itu harus terbuka terus dengan Bapak Ibu. Kalau ada masukan silakan, masukkan. Kita memang tujuannya mau melayani Bapak Ibu. Kalau melayani Bapak Ibu berarti yang tahu kekurangan, kebutuhan yang perlu dibenahi kan Bapak Ibu. Kalau kami kan juga menduga-duga saja kan. Seperti suami kepada istri kan cuma duga-duga saja. Saya kasih 1.000 ini cukup atau tidak. Saat dibelanjani 1.000 terus ternyata istrinya cuma mesem. Tanya kenapa deh kok mesem? Sayur sekarang lombok aja saya Mas. Nah, itu kurang toh. Kurangnya kira-kira lah. Itu kalau nggak istrinya disuruh bicara kan kita nggak tahu. Nah, ini juga kesempatan Pak. Mengapa saya senang diundang pada forum-forum begini? Supaya saya tahu sebenarnya yang saya perkirakan sudah bagus untuk melayani bapak-bapak, ibu-ibu, itu ternyata di tengah lapangan itu masih ada kekurangan apa. Ya, mengapa tidak kekurangan itu disampaikan, kita perbaiki terus sambil jalan. Setelah diperbaiki kok masih kurang lagi, ada gini, mati silakan sambil memperkaya. Insya Allah nanti akan kita temukan sebuah kondisi yang betul-betul sempurna. Itu begitu Pak Zainal. Jadi insya Allah nanti pengawas kita masukkan dan kita lengkapi dengan instrumen-instrumen. Jadi gitu. Kemudian yang pertanyaan ketiga, bagaimana ini terkait dengan jam kerja 37,5 jam. Pertama seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kalau sudah berbicara hubungannya dengan kewajiban kerja segala macam, itu saya sedikit agak sirian Pak. Agak sirian. Saya tuh hanya senang berbicara itu sasarannya siswa. Kita mau dilayani atau tidak, dihitung atau tidak. Itu sekarang saya punya pegawai Pak. WFH ini banyak pegawai saya, bahkan yang sudah punya jabatan aja, setiap hari yang dipikirkan tuh cuma bagaimana Pak absennya, saya tertawa. Ini uang yang dipikir kok absen nih. Coba kerjanya itu dipikir. Jadi absen saja dipikir, tapi kerjanya enggak Pak. Sampai saya bilang, kok nggak wedi makan duit haram. Kita dibayar, kita nggak ada aktivitasnya, hari-hari cuma ngurusi absen itu. Kira-kira uangnya nanti kalau dipakai makan itu jadi apa gitu kan. Nah, oleh karena itu sebenarnya saya sirian, tapi saya tahu maksudnya Mbak Hanan tanya ini bukan untuk itu gitu kan. Untuk perjelas saja kan. Nah, bagaimana 37,5 jam ini apabila dipraktekkan dalam kondisi ini, apakah bisa dijalankan malam? Apa bisa dijalankan pagi segala macam. Begini Pak, pertama yang saya jelaskan dulu 37,5 jam itu adalah batasan minimal Pak. Jadi batasan minimal guru
itu pegawai itu 1 minggu tidak boleh kurang dari 37,5. Tapi kalau lebih dari itu boleh nggak? Boleh, silakan. Apalagi pada saat bekerja jarak jauh ini, Pak, kalau yang saya rasakan, itu jam kerja itu akhirnya nggak ada batasnya, Pak. Biasanya jam 4 sore itu pulang, enak-enakan. Sekarang itu tugas itu jam berapapun oleh pimpinan itu diberikan. Dan kita harus selesaikan, sehingga kadang-kadang lembur sampai jam 3 pagi, segala macam sering. Saya walaupun kepala subdirektorat ini ya sering lemburan, Mbak. Sudah biasa. Jadi tangan saya nggak hanya bisa pegang pen, tapi sampai komputer segala macam masih lancar, dan alhamdulillah makin lancar. Nah, dalam kaitan itu bagaimana? Kira-kira kewajiban untuk memonitoring guru segala macam itu dikerjakan jam berapa? Silakan Pak Anan. Boleh dikerjakan malam hari segala macam. Tetapi untuk kewajiban normalnya pagi hari dibuka, kalau absennya tetap sampai dengan, jangan sampai karena nanti jam 8 malam kita mau komunikasi akhirnya Pak Anan tidak mengisi absen sore, jangan. Nanti kalau gitu lebih dari 37,5 jam, Pak, bagaimana? Ya nggak apa-apa lah, Pak. Itu daftarkan biar dicatat oleh kan belum tentu masuk surga kan, Mbak. Sholat kita itu udah dicatat malaikat, belum tentu dicatat sebagai sholat. Kadang-kadang main-main, si eling-eling wajahnya Pak Zainal, si eling-eling wajahnya Bu Jenny, kan gitu kan, Mbak. Nah, oleh karena itu akhirnya kadang-kadang sholat kita nggak diterima. Kita sodako, kadang-kadang kelihatannya sodako ngasih orang, tapi dalam hati cak ditelung orang tua, ditelung oleh tonggo, itu kan belum tentu dicatat, Pak. Nah, oleh karena itu kita tambahlah dengan aktivitas begini. Termasuk guru-guru BK, ada siswanya bermasalah sampai malam hari. Apa kita layani tidak, Pak? Yuk layani, Pak. Layani sampai jam berapapun nggak masalah. Lupa itu sudah melanggar jam kerja, enggak. Melanggar jam kerja itu kalau kurang dari 37,5. Kalau lebih itu nggak apa-apa. Itu bonus bagi mereka. Insya Allah Bapak Ibu kalau meniatkan itu sebagai bonus yang Bapak Ibu ikhlaskan, nanti Gusti Allah yang mencatat sendiri. Kelihatannya kita dapat gaji sama dengan teman lainnya. Kita dapat pendapatan sama dengan teman lainnya. Tetapi kok yang ngaji kita terima ini ya teman lainnya nggak cukup, kok kita cukup saja. Itu namanya barokah. Barokah ini senjatanya cuma satu, datangnya dari Allah. Sama-sama terima uang 1.000, tapi 1.000 kita bisa mencukupi segala macam, bisa, Pak. Nah, niatkan ikhlas itu nanti insya Allah Allah membarokai apa yang kita terima selama ini sehingga cukup, nggak kekurangan lah. Walaupun sebenarnya gajinya sama. Orang lain sampai heran-heran. Sampai ini kok kayak biasa saja cukup, Pak. Ya alhamdulillah. Saya ngatur Gusti Allah kan. Nah, itu apabila kita punya tindakan-tindakan ikhlas. An-nasa kulluhu halaka. Setiap amal perbuatan manusia itu akan rusak. Illa alimun, kecuali orang-orang yang tahu. Ya kan, yang tahu terhadap apa yang dilakukan. Insya Allah nggak rusak. Tapi ternyata kulluhum alimun halaka. Ternyata orang-orang yang berilmu itu perbuatannya juga nanti bisa rusak. Karena kadang-kadang orang yang berilmu itu sombong, Mbak. Jadi dia menyampaikan sesuatu bukan karena kebenaran, karena ingin pamer kalau dirinya pintar gitu. Itu rusak juga. Ilah di sana amilun, orang-orang yang mau mengamalkan. Nah ternyata alimun itu nanti juga kulluhum halaka, nanti juga akan rusak. Orang-orang yang beramal kelihatannya amalnya bagus, nolong sana, nolong sini, tapi ternyata rusak. Ilah mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlaskan Pak Hanan, ikhlaskan Bapak Ibu, guru-guru BK, kalau Bapak Ibu harus di atas jam kerja Bapak Ibu melayani objek-objek anak-anak yang seharusnya Bapak Ibu memang layani, ikhlaskan. Insya Allah Gusti Allah kabeh yang balas untuk kita. Kalau sudah Gusti Allah kabeh itu sudah nggak ada rumusnya,
nggak ada hitungannya, tapi yang jelas kita bahagia. Dunia akhirat cukup teman. Enak, semua nyaman, semua. Setiap malam bisa meluk istri. Nah, pagi hari senang dengan istri, sudahlah. Anak kita lihat senang, anak-anak kita perbuatannya baik, soleh-soleha, sekolahnya lancar, segala macam. Sudah, itu kebahagiaan yang mungkin di luar tanggungan. Sedangkan yang tidak barokah itu gajinya sama, 2 hari sekali pusing, sekalor. Terus sariawan, terus gring-gringen, gerak sedikit sakit, anaknya naudzubillah min dzalik. Anaknya sekolah sambil jadi naudzubillah min dzalik. Moga-moga kita dijauhkan dari yang begitu. Insya Allah kita semuanya barokah, jadi muda, dan Allah memberikan kepada kita semua kebaikan. Mungkin begitu Pak jawabnya Pak. Monggo Pak Bibit lanjut. Oke, terima kasih Pak Ahmad telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Ini masih ada waktu. Monggo, Bapak Ibu terdiri dua ini memberikan kesempatan untuk saya Pak. Monggo, Bu Mary. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary dari Pamekasan Bapak. Ya, begini. Saya kebetulan mengajarnya di pondok pesantren, di MTS pondok pesantren. Pertanyaan saya gini, bagaimana Kemenak itu, pihak Kemenak menyikapi tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pondok pesantren yang bisa jadi memangnya kebijakannya apa Bu? Yang dari pondok pesantren memangnya kebijakannya apa? Ya, kaitannya dengan masalah ya corona ini Bapak. Ya. Karena kalau kita lihat di situ kan ada istilah zona merah, zona sampai zona hijau. Kalau saya melihat kami di Pamekasan juga belum paham kan kita masuk zona apa. Nah, kami di sini sampai hari ini sudah mulai aktif Bapak. Kita sekolah. Karena memang kebijakan Ponpes menginginkan seperti itu. Nah, kita juga di satu sisi masih agak ketat-ketat juga dengan kondisi pandemi ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena dilematis juga Bapak di saat kita minta mengikuti kebijakan pemerintah khususnya Kemenak bahwa di pandemi ini kita bisa beberapa opsi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di salur ya maaf. Halo Bapak. Ya. Ya, silahkan Bu Mary. Lanjut. Ya, jadi sebenarnya dilematis. Saya lanjutkan. Yang kedua tadi belum terdengar Bu. Yang kedua belum terdengar. Yang kedua, yaitu Bapak sebenarnya kita dilematisnya kalau kita melaksanakan luring atau daring. Kalau misalnya kita melaksanakan luring, kita kendalanya adalah kebijakan dari Ponpes, gitu loh Bapak. Apa? Maaf. Kalau kita melakukan luring, kita agak ketat-ketit juga kaitannya dengan pandemi ini. Sedangkan kalau kita melaksanakan pembelajaran itu dengan daring, itu kita kesulitan masalah media. Karena tidak semua siswa itu bisa punya laptop, bisa punya ponsel yang menunjang untuk kegiatan daring. Itu kira-kira bagaimana kita mesti menyikapi, terutama kami yang guru PNS, Bapak, karena banyak hal yang mesti juga kita lakukan, kita mesti ngajarnya bagaimana terkait dengan hal yang seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bapak. Ya. Kan Mbak Bibit, ada lagi?
Ya. Mari Bapak Ibu silakan yang masih ingin menyampaikan pertanyaan. Yang di luar Jawa Timur, mana ini? Iya, masih Jawa Timur semua. Silakan Bapak Ibu. Tasik. Sumatera. Kalau Bu Mary kan masih Jawa kan, Bu Mary ya. Assalamualaikum. Iya, Pamekasan Madura, Bapak. Halo, ya. Waalaikumsalam. Monggo Pak, silakan. Iya. Mandailing ya. Ya, saya. Silakan Pak Suwardi. Ya Pak. Ya dari Sumatera. Ya, dari Mandailing. Ya. Suaranya itu nggak sempurna Pak. Kalau nggak pakai kabel gimana Pak? Pak Suwardi nggak usah pakai kabel aja, langsung komputer Pak. Itu dicabut aja gitunya. Suaranya nggak terdengar. Pakai. Atau sinyalnya yang nggak bagus ya di sana. Iya. Nah, ya memang beginilah di beberapa daerah itu. Ya. Nggak terdengar Pak Suwardi? Ya Pak. Yang disampaikan Pak Suwardi tidak terdengar sama sekali Pak. Putus-putus Pak. Maaf, ini masukkan saja. Barangkali bisa ditulis juga. Ditulis di chat saja Pak. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ditulis saja. Silakan Pak Bibit lagi. Ditulis saja Pak Suwardi dari Mandailing Natal. Iya. Assalamualaikum Pak Bibit. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak Jalan dari Banten. Ya, ini ada sebenarnya saya ingin menyampaikan pertanyaan dari Ibu Rosalina dari Mandarito ya. Beliau di chat menyampaikan izin bertanya terkait pola pembelajaran daring. Ini untuk Pak Ahmad yang akan diterapkan di daerah tempat kami di Muara Awen, Kalimantan Tengah. Tidak semua yang belajar di rumah berada di jangkauan internet. Kalaupun berada pada jangkauan, hanya sebagian yang dapat mengakses internet secara mandiri. Keterbatasan perangkat, kuota internet. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Karena ini akan menjadi kendala mendasar dalam pembelajaran penerapan sistem belajar daring. Itu mungkin Pak. Oke, terima kasih Pak Yatnam. Mewakili dari mana Pak Yatnam tadi? Dari Mandarito, Kalimantan. Ibu Rosalina tadi bertanya. Monggo Pak Bibit ya, satu lagi. Ya, satu lagi. Silakan. Ada lagi? Monggo silakan, Bapak. Ya, dari Maluku silakan. Mohon maaf Pak Bibit, kayaknya Pak Ahmad live dari Zoom. Mohon dikonfirmasi ulang. Oh iya, sebentar. Live dari Zoom, berarti menjalankan. Ya mungkin HP ini aku minta ngomong. Iya, seperti saya tadi juga. Bu Mary lagi nunggu jawaban. Sabar Bu Mary ya. Kayaknya Pak Ahmad tadi keluar deh. Mungkin jaringan atau apa gitu. Waalaikumsalam. Live dari
Oh iya Pak, Oke, kami break tunggu. dulu aja Bapak, istirahat beberapa menit. Ya silakan ngopi, silakan ngopi. Makan kalau rokokan sama ngopi. Ya, boleh. Dan sambil menunggu Pak Dr. Ahmad join lagi, kita ngopi dulu. Pak Zainal ngopi, Pak Zainal. Yatna, rokokan Mbak Yatna. Ayo Aku ngopi, udah ngerokok. ngopi. Udah ngerokok Pak, udah ngerokok. Kopinya, ngopi lah. Kopi, makan banyak. Sampai rumah. Ayo, rame-rame, ngopi.